Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini teman-teman skill tadi yang di luar sana, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini aku baru ngonten ya, karena kemarin banyak sekali kesibukan. Dan hari ini nih ya, di malam ini saya ditemenin sama Nama gua Mas Ano. asli. Nama aslinya Ano Prakestem. Karena emang dari sononya namanya begitu. Kenapa sih setiap saya berhadapan dengan Masnya selalu pingin ketawa? Soalnya maaf nih, jangan tersinggung ya Mas. Wajahnya Mas tuh mengingatkan saya sama teman saya. Oh, mungkin karena saya membahagiakan kali ya. Jadi Bisa kalau jadi. ketemu saya ngeliat saya orang berketawa. Bahkan pernah ada kasus satu sekolahan gitu, saya masuk udah langsung pada ngakak. Iya. Seperpengaruh juga di sekolahan. Saya nggak masuk sekolah. Cari-cari. 80% nggak masuk di kelas. Terus pengen nimbukin, Kosong. nyari-nyari tuh. Enggak, Terus karena gimana? saya nggak ada. Karena mereka mungkin nggak niat belajar. Karena mungkin kalau belajar tanpa saya itu mungkin nggak seru kali ya. Jadi gitu. sosoknya Mas Ano tuh di sekolah juga diidolakan. Iya, walaupun nggak pinter-pinter amat sih gitu. Tapi kayaknya kalau nggak ada saya katanya nggak rame gitu. Oh gitu. Ini jadi ketawa nih. Kok kan namanya lucu sih Mas? Karena dari sana namanya begitu bisanya. Emang itu asli bukan nama panggilan itu. Ya, Nama pemberian ya orang tua. kadang-kadang dipanggilnya kayak gitu juga. Ano, jadi, Mas Ano. jadi Gitu. pengen ketawa. Ini gini nih Mas ya. Bener jangan ketawa Mas. Soalnya nama Mas Ano tuh bikin saya bikin ketawa gitu. Dulu saya udah pernah pengalaman ngeliat. Ya kalau diceritain ya lumayan kalau. Mas jangan senyum. Jadi saya nggak tersenyum. Soalnya senyum Mas tuh manis banget gitu. Manis kayak Kayak madu gitu. kayak madu ya. Kalau madu tuh kan bisa Manis. buat obat skala. Iya, udah manis mengobati gitu. Bisa. Pengalaman dari kecil Ya, gue pernah ingat si kelas 4 SD yang promilnya. kita pernah melihat berupa Ya detemit. Allah. Jadi dia itu sebelum dia menampakkan diri dia itu jendela kita kan bunyi geprak kira maling. Angin Iya. gitu. Tapi ternyata sampai harddisknya terbuka sendiri terbang. Lalu dia nampak lah Iya, sosok, sini mah kalau ngomong matanya apa? nyala merah, rambutnya jarang, jenggotnya jarang. Dia nggak ngeliat saya, dia nggak ngeliat. Begitu dia ngeliat, kaget luar biasa. Langsung dia terbang menjauh, Berarti hilang. justru Dedemit itu takut sama Mas Malah Ano. dia yang kaget lihat saya. Harusnya saya dong tiba ngeliat dia kaget, malah dia yang kabur. Kebalik ya? Saya juga bingung. Tadi saya mau nanya, Mas nyari siapa Mas, kenapa kabur? Dia keburu dia ngilang No, kan, saya kali ini cari-cari. bener ini jadi Mas Ano tuh kayaknya sosoknya lain daripada yang lain tuh. Biasanya kan kalau lain. orang itu kan Iya. malah dikagetin sama Dedemit. Iya. Tapi kalau Mas Ano itu bisa Ngagetin itu ngagetin. iya, saya juga bingung kenapa bisa begitu. Mungkin dari Mas Ano itu ada kodam pendampingnya gitu. Jadi Wow. ada yang disegani sama Dedemit itu. Bisa jadi, bisa Mas jadi. Ano asli mana sih? Saya sebutnya Betawi Jawa, Jawanya Cirebon. Oh Cirebon. Oh kalau di Cirebon sih pernah ya dengar-dengar Cirebon. Tempat makannya Senang Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati itu kalau bisa dibilang sebetulnya masih uyuh kita. Ya bisa jadi kan Dedemit itu melihat Mas Ano itu dia kabur duluan karena melihat yang ada di diri Mas itu masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bisa juga begitu atau gimana? Wallahu alam, mungkin yang lihat apa yang di diri saya. Auranya. Mungkin berkabul seperti itu. Berarti kalau misalnya saya nih ya ke tempat-tempat angker tuh kalau didampingin Mas Ano mereka pada kabur dong. Aku pernah kabur dong. Oh gitu. Iya. Jadi bisa jadi bodyguard Kaget. saya gitu. Kaget dia. Jadi bodyguard. Kadang-kadang ya kucing lihat kita kabur, ayam lihat kita kabur. Kalau yang gitu-gituan kita kabur, orang saya nggak ngeliat, saya nggak tahu. Itu kan yang kelihatan dia kabur. Ayo bang, hati-hati, ntar kita nyusul. Iya nanti nyusul. Nyusul ke mana? Nyusul ke makam. Oh gitu. Masih suka ke makam Mas Ano. Ya kita kan mencari-cari, bukan mencari-cari sih hal-hal mistis seperti apa sih yang ada. Kan begitu. Oh gitu. Jadi Mas Ano juga tertarik dengan hal-hal mistis meskipun di diri Mas Ano sendiri itu banyak menyimpan misteri dan mistis juga. Walaupun gak tertarik amat, tapi memang seperti itu. Pernah kejadian di rumah itu sebelah itu rumah kosong, nggak keurus. Ada sosok itu hitam berjalan ke arah Tinggi. situ. Iya. Tapi saya ngeliat bentuk seperti bayangan hitam. Sadar. Saya kejar dong. Terus Hilang, nggak ada.
Saya selalu kejar-kejaran penasaran. Iya, saya selalu penasaran hal seperti itu. Dan saya kadang-kadang membagi mereka makanan. Ada saya bikin sop iga, Oh, tulangnya saya kasih. Oh Om, iya, makan bener-bener. om. Karena Kalau kan makanan, tulang belulang terus makanan dia kan. nah Iya, itu kan makanan yang dia kasih. yang kita makan tanpa menyebut bismillah atau asmaullah itu jatah mereka ya. Iya. Oh gitu. Cuman yang saya masih pikir sampai sekarang, kenapa dia ngeliatnya bisa kabur? Apa mungkin lebih serem saya gitu apa dia? Kalau menurut saya jujur ya, secara fisik normal itu Mas Ano tuh orangnya Normal kan? normal. Mas Ano tuh ganteng. Cuman itu humoris gitu ya. Kalau tiap ngobrol sama Mas Ano tuh bawaannya kok jadi happy ya. Bahagia gitu ya. Memang biasa seperti itu. Kalau jangankan kadang-kadang kalau udah kenal, jangankan dia itu duduk ngobrol, ngeliat aja udah ketawa. Karena bahagia. Ya, buat Kalau bisa dibilang dalam hati dia, kalau di film disebutnya PO, dalam hati bilang betapa bahagia aku melihat dirimu. Begitu. oh gitu ada face. Iya. Oh gitu. Ya buat teman-teman Stogati di sana ya, kalau pingin bahagia dan happy selalu, Iya. boleh ya kita ngobrol sama Mas Ano. Liatin aja wajahnya Boleh, di saat liatin kita lagi aja. di saat kita lagi bener-bener lagi sedih ya. Iya. Lagi berduka. Berduka. Berarti boleh dong. Boleh aja. Boleh aja maksudnya. Ya boleh. Boleh. Boleh aja. japri ke IG Mas Ano ya. Boleh. IG Mas Ano apa? Gitu. Langsung ada Nggak tahu kan? ada langsung gitu. Ah, itu orang yang mempunyai ilmu tinggi yang tahu. Saya bilang apa barusan. Ya tahu. Ya kan? Nih saya sebutin lagi nih. Tuh. Oh bisa pakai telepati dong Mas. Ini bisa telepati, ya kan telepati, ya kan. Dipatil juga bisa. Kok dipaten? Iya. Lama-lama stres aku lama-lama. Mungkin kalau saya lihat-lihat, saya mencium-cium bau aroma stres Mbak Lasmi ini, karena Mbak Lasmi ini kayaknya udah Perlu refreshing gitu. perlu refreshing kan. Masih lama. Masih lama pulangnya ntar masih sore ya. Kok tahu sama Pak Haji? Emang udah pernah ketemu Pak Haji? Tahu. Pak Haji tuh nggak pernah nagih-nagih saya kan, saya baru di situ. Oh iya baru ya. Berarti salah, bukan Pak Haji yang itu. Pak Haji yang mana? Ada Haji Udin. Oh Haji Udin. Tapi saya nggak punya tanggungan sama Pak Haji Udin. Punya tanggungan. Nggak punya. Kalau saya mah kalau nggak punya tanggungan, di rumah saya tuh ada yang tanggung. Oh gitu. Misalkan Mbak nggak punya beras, Heeh. gas habis. Serius ini? Serius. Kok jadi ngomongnya ke sembako Listrik Mas? habis. Bener, ini serius. Terus ditanggung gitu. Dompet kosong, di rumah ada anak yang tanggung. Serius. Bener, datang aja ke rumah. Bilang, saya beras habis, gas habis. Terus ini tadi Duit, tujuannya Mas Ano kesini. Udah terus- nggak ada. Terus kita Listrik udah bunyi. cerita Allah. masalah sembako gitu ceritanya, bukan Iya, cerita datang ke masalah rumah ada anak misteri yang gitu. tanggung. Ya kan, Ada dia anak kan yang cerita tanggung. ke sana, ada anak yang tanggung. Kecil kagak, gede kagak. buat buat kali ini kita kedatangan tamu bener-bener yang bikin kita ketawa ya. Nggak tahu kita ketawanya kenapa. Jadi gue sedih. Sedih, sebenarnya Ada sedih anak ya. yang, iya, ada anak yang tanggung, tapi masih gitu aja. Ada anak yang tanggung, masih gitu-gitu aja. Ya tanggung terus habisannya. Gede Tanggung bulan. kagak, kecil kagak, kan tanggung namanya. Tapi dikasih makan kan? Ya kasih dong. Ya kalau dikasih makan terus ya nanti kan bisa gede sendiri Mas. Iya. Sesuai dengan berjalannya waktu. Ya tapi kan tergantung ukuran, Mbak. Kalau emang nggak bisa gede, misalkan ya segitu aja. Kasih makan juga. Ayo, Iya, tergantung kan? ukuran. Tergantung ukuran. masukin tergantung ukuran itu gimana sih? Hah? Walaupun kita kasih makan banyak, kalau ukurannya segitu ya segitu, nggak bisa gede. Contoh, Aku lama-lama koplak deh Contoh. ngomong sama Masnya, bener dah. kucing kita masih kasih makan sebanyak apa? Ya tidak gitu kucing, nggak bisa gede. Iya emang kucing jatahnya ya Nggak, segede orang gitu. juga kalau segitu kasih makan apa juga segitu. Tapi sebenarnya saya tadi mau ngobrol sama Mas Ano. Masalah horor, horor. Iya, masalah mistis atau horor itu kenapa jadi Ya, itu merembet kan ke sembako, terus ke anak. Ini maksudnya gimana ya Mas? merembet kan kasus aja juga kan kadang-kadang merembet. Oh gitu. Iya. Sama ini juga hal-hal mistis itu kan berarti hal-hal yang gaib. Gaib itu kan artinya apa sih gaib itu? Tidak kelihatan. Gaib itu ada tapi tidak terlihat. Hmm, Contohnya Contohnya sekarang malam, malam. siang itu gaib. Karena nggak kelihatan. Ah, Begitu siang, malam ini gaib. Karena tidak terlihat. perputaran waktu ya. Bukan pertemuan waktu, itu adalah gaib, itu artinya ada tapi tak terlihat. Begitu. Sama halnya seperti udara, bisa terlihat tidak?
udara kan Bisa masih bisa dirasa. rasakan Api begitu. bisa dilihat, Bisa dilihat, panas. tak boleh dipegang. Panas ya. Panas. Tapi kalau apinya kecil itu sahabat. Apinya kecil, bisa buat masak. Iya, tapi sama dengan air dong. Air pun kalau sedikit pun manfaat, tapi kalau air bah itu seperti tsunami kan itu Jangan banyak-banyak juga. ya sama berarti yang ada di kehidupan itu tidak boleh yang terlalu banyak atau Boleh, berlebihan. duit kebanyakan. Boleh, apa Tapi sih? kalau kebanyakan Enak. duit kan Enak. sudah siap punya duit banyak mas, Iya, yakin. yakin lah sumpah. Kalau misalnya nanti pulang tahu-tahu ada yang ngasih duit banyak itu Ya alhamdulillah. Allah sebagi-bagi langsung orang susah. Tapi biasanya sih kalau orang sih punya keinginan seperti itu, punya cita-cita dan kemauan seperti itu sih, pas dihadapkan dengan kejadian itu sih biasanya sih langsung berubah ya pikirannya gitu. Cuman kalau saya tetap pada pendirian. Gitu saya banyak itu saya bangun pertama adalah pendidikan buat masyarakat. Pendidikan yang utama. Pendidikan buat anak-anak yatim tentunya ya. Pendidikan anak-anak kurang mampu. Kalau anak yatim kadang-kadang mereka mampu Mampu karena ada kadang-kadang santunan dari bukan santunan, kadang-kadang yang yatim ini mereka yang orang punya biasa, orang tuanya itu orang kaya. Tapi kalau orang tidak mampu, nggak yatim pun mereka ada orang tua tetap nggak mampu. kayaknya sih kita udah pada sepi ya mas. Gak enak kalau kita berdua-duaan di sini mas. Aku Iya, saya juga nggak mau berdua-duaan ini. ya udah, buat teman-teman setia Gati di luar sana, terima kasih untuk kali ini sudah ditemani sama Mas Ano untuk kita sharing hari ini ya. Bukan cuman masalah misteri, ternyata ada kehidupan nyata juga ya. Kehidupannya. Terima kasih buat Mas Anonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.